Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini gue mau bahas tentang kripto, teman-teman ya. Udah lama gue nggak buat konten tentang kripto dan kayaknya sekarang itu waktunya yang tepat ya teman-teman ya untuk coba ngulik lagi tentang kripto, teman-teman ya. Sebenarnya gue masih ngikutin kripto ya, bukan berarti kalau gue nggak bikin konten gue nggak ngikutin kripto. Gue masih trade juga di kripto, cuman nggak terlalu sering ya. Dan sekarang ini setelah gue melihat ya, setelah gue ngikutin dari kemarin-kemarin dan sudah sampai di tahap kali ini ya, kayaknya gue berpikir oke, kayaknya akan menarik kalau misalnya gue akan bahas tentang kripto lagi, terutama di koin-koin yang major ya teman-teman, seperti Bitcoin dan juga Ethereum-nya. Oke. Yang pertama, kenapa ya? Ada beberapa alasan yang menjadikan pemikiran gue kenapa sekarang itu adalah waktu yang cukup tepat untuk kita mulai perhatikan kripto lagi ya. Gue akan jabarin ada dua hal aja teman-teman. Yang pertama dari sektor makronya atau fundamentalnya, kita bisa bilang seperti itu. Dan yang kedua dari sisi teknikalnya, gue akan jelasin dua-duanya. Oke, dari sisi fundamentalnya langsung aja teman-teman ya. Gue nggak pakai yang macam-macam, gue pakai yang simple-simple aja, yaitu tentang halving teman-teman ya. Jadi di dunia kripto ini, terutama untuk leading koinnya seperti si Bitcoin ini ya teman-teman ya, itu ada yang namanya halving ya. Apa itu Bitcoin halving? Gampangnya teman-teman ya, Bitcoin halving itu adalah diskon untuk rewards yang didapatkan oleh para miner si Bitcoin tersebut ya. Contohnya gimana? Misalnya gue kasih contoh gampangnya, misalnya dari yang kemarin bisa dapat let's say 100 Bitcoin gitu ya, dengan jangka waktu dan juga kekuatan mining yang sama gitu ya. Nah, ketika terjadi Bitcoin halving ini, yang tadinya 100 itu dia akan berkurang menjadi 50 gitu. Jadi di diskon setengahnya, ibaratnya seperti itu, makanya dinamakan halving. Nah, efeknya apa untuk Bitcoin halving ini? Otomatis kalau misalnya seperti itu ya, tingkat kesulitan untuk mendapatkan Bitcoin ini akan meningkat tentunya ya. Yang karena yang tadinya bisa dapat 100, biasanya dapat 100, terus kemudian begitu halving dia dapat 50, otomatis kesulitannya lebih tinggi ya. Dan kemudian supply dari Bitcoinnya itu bisa berkurang di dalam market gitu ya. Karena seperti yang kita tahu ya, sekarang total supply dari Bitcoin itu sudah cukup banyak ya, dan seiring dengan halving itu semakin sulit lagi orang untuk mendapatkan Bitcoin yang baru teman-teman, seperti itu. Bukan yang sudah beredar ya, tetapi yang baru. Otomatis hal ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga Bitcoin itu sendiri ya. Jadi ini gue rasa menjadi sangat penting. Nah, Bitcoin halving itu diadakannya setiap kapan sih ya? Kalau misalnya kalian bisa lihat di depan ini. Nah, pertama Bitcoin halving itu terjadi di tahun 2012 ya, di tanggal 28 November ya. Kemudian ini jumlah Bitcoinnya 25 Bitcoin. Kemudian di tanggal 9 Juli 2016 itu menjadi 12,5 dibagi 2. Kemudian di tanggal 11 Mei 2020 itu jadi 6,25 Bitcoin. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi ke diskon terus 50%, 50%, 50%. Nah, kalau dilihat sekitar 4 tahun sekali terjadinya Bitcoin halving ini. Dan kalau misalnya 4 tahun sekali, berarti next Bitcoin halving itu kira-kira akan terjadi di 2024 ya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, kapan waktu tepatnya ya? Nah, di sini bisa kalian lihat juga untuk the next Bitcoin halving itu akan terjadi di bulan April ya 2024. Oke. Yang mana number blocks-nya itu 740.000 dan block rewards-nya itu akan di-reduce ya, dikurangi dari 6,25 tadi menjadi 3,125 ya. Yang mana ini sangat-sangat kecil ya teman-teman, seperti itu. Dan ini tanggal tepatnya kalau nggak salah 31 atau 30 Maret gitu ya 2024. Itu kira-kira beritanya seperti itu, rumornya ya. Cuman belum pasti juga sih ya. Tapi ekspektasinya di tanggal-tanggal tersebut ya. Jadi kalian harus bersiap-siap. Nah, kenapa gua bilang dari sekarang ya, kalian itu mesti ngecek Bitcoin ya 1 tahun tepat ya sebelum halving.
Oke, gua akan ajak teman-teman ya kalian itu untuk melihat chart dari market cap kripto ya teman-teman secara keseluruhan seperti ini. Nah, nih gue mau ngasih lihat satu case pada saat dia halvingnya terjadi di 2016 ya, di tanggal 17 atau 16 Juli 2016 gitu ya. Kalian lihat ya teman-teman ya, ini adalah halving day-nya ya. Ini halving day, ketika Bitcoin halving dia nggak langsung naik, tapi dia malah ada koreksi dulu ya yang lumayan dalam nih koreksinya. Kemudian baru kalian bisa lihat pergerakannya tuh teman-teman ya. Pergerakannya langsung masif bergerak ke atas berkali-kali lipat ya teman-teman, seperti itu ya. Dan kemudian kalau misalnya kalian perhatiin juga ya, sebelum dia masuk sini 1 tahun sebelumnya ya, ini pergolakannya teman-teman ya untuk si Bitcoin halving ini ya, dari let's say dari 2015 ya. Nah, ini sudah mulai ada tanda-tanda untuk merangkak naik ya. Kalian bisa lihat nih, ini ada kecenderungan untuk dia bergerak up juga gitu ya. Ada dalam 1 tahun ke belakang itu sudah mulai orang-orang itu atau volumenya itu sudah mulai ada, sudah mulai terakumulasi. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, ini kondisinya mirip dengan ya kondisi Bitcoin sekarang. Dia bearish, dia sideways, dan kita sekarang berada di fase sideways-nya itu, yang mana dia sudah breakout. Nah, breakout-nya ini persis ya teman-teman ya, mirip kasusnya dengan keadaan Bitcoin sekarang. Kalian ingetin chart ini, dia ini ada sideways-nya, dia breakout, terus nanti ada retracement. Kita ini sekarang masih ada di tahap ini nih kalau nggak lebih ya, di tahap ini yang bikin high, kemudian akan ada retracement, dia masuk lagi ke akumulasi, dan kemudian nanti ada breakout lagi, seperti itu. Nah, itu di 2016 ya, tingkat kemiripannya cukup lumayan ya. Kemudian kita lihat yang di tahun 2020 tentunya. Oke. Nah, di tahun 2020 itu juga sama, oke. Nah, ini Bitcoin halvingnya di 2020 di persis di tanggal segini ya. Apa yang terjadi ketika Bitcoin halving? Langsung ya berkali-kali lipat juga naiknya, gitu loh ya. Dan ya kita seperti biasa lihat ya, yang 1 tahun ke belakang 2020, terus ini 2019. Nah, kalian bisa lihat ya, persis 1 tahun ke belakang dia juga menunjukkan adanya kenaikan teman-teman ya, adanya mulai akumulasi orang-orang nih ya. Karena mungkin orang-orang yang menggerakkan harga Bitcoin ini atau kenaikan ini terjadi karena orang-orang tahu bahwa tahun depan itu akan ada Bitcoin halving ya. Nah, ini apakah akan terjadi ya teman-teman ya di 2024 nanti ya. Gue bilang cukup lumayan ya kesempatannya. Kenapa? Karena gue bahasnya dari sisi technicalsnya. Oke. Sekarang kita bahas dulu dari total market cap ya teman-teman. Ini chart dari total market capnya ya, yang isinya itu adalah penggabungan dari Bitcoin ya, kemudian ada Ethereum dan juga koin-koin lainnya. Semuanya dibikin indexing di sebelah sini ya, di chart ini. Oke, kenapa gue bilang sekarang ini bermanfaat dari sisi teknikalnya ya, menarik maksud gua dari sisi teknikalnya untuk menjelang halving tahun depan. Karena kita lihat ya dari tahun 2021 sampai 2023 ya awal, yaitu sekitar mungkin 1 tahun lebih sampai 2 tahun ke belakang, itu bearishnya parah teman-teman ya. Turun dari market cap 3 triliun sampai ke 1 triliun. Kita turun 2/3-nya teman-teman ya. Jadi kita tinggal sisa 1/3-nya dari yang kemarin, atau sekitar ya mungkin 60-70% mungkin ya penurunannya. Nah, dan kemudian yang menarik, dari bulan Juni 2022 sampai sekarang itu dia berada di fase yang konsolidasi. Nah, ingat tadi ya di tahun 2016 itu juga sama teman-teman ya. Konsolidasi yang cukup panjang. Ya, kita bisa lihat seperti ini, konsolidasi cukup panjang seperti ini dan seperti ini. Ini range-nya kira-kira. Dan yang membuat menarik itu adalah sekarang teman-teman ya, kondisi dari market cap kita ya, dari Bitcoin ini total market capnya dia sudah break, dia punya resistance. Dan breaknya itu kenapa gue bilang ini menarik, karena yang pertama bearish power yang ada di sebelah sini ya. Kalau misalnya kita perhatikan sebentar ya, gue gambar dulu. Nah, ini ada bearish power yang signifikan yang cukup sulit ditembus ya, makanya kalian bisa lihat di sebelah sini itu dia reaksinya cukup cukup lumayan panjang gitu ya, lumayan lama. Time frame-nya daily ya by the way ini ya. Dan ini ya bearish power di sini sudah di violate ya, sudah ditutup ibaratnya dengan bullish yang bergerak di sini, dan kemudian
pada saat dia retracement ingin menutup bullishnya lagi, ternyata dia kalah teman-teman oleh buyernya. Kalian bisa lihat gerakan impulsif candle di sini dengan nge-break resistance dan dia bikin build up di sini. Nah, dari sisi teknikalnya ini merupakan kesempatan yang lumayan oke ya, dan ini merupakan kabar yang baik untuk crypto market itu sendiri ya. Jadi ini merupakan salah satu alasan. Dan yang gue harapkan apa? Gue harapkan dia bisa transisi teman-teman ya. Ini transisi yang pertamanya, fase pertamanya sudah terjadi dari bearish dia menuju sideways. Itu merupakan salah satu syarat transisi pergantian arah tren gitu ya. Jadi tren bearish dia harus ke sideways dulu, baru dia nanti bisa jadi bullish, bisa jadi bearish lagi gitu ya. Dan ini yang gue harapkan dia akan menjadi bullish lagi gitu ya. Sekarang kendalanya di mana untuk si total market cap ini atau untuk pergerakan kripto? Tahanan yang terbesarnya itu ada di level sebelah sini di 1.253 triliun. Yang mana kemungkinan ketika dia kena ke level ini dia akan ada retracement dulu ya, akan atau ada koreksi. Kenapa? Karena kalau kita lihat sebelah kiri, di sebelah sini ada area supply yang menjadi tahanan dia, teman-teman ya, seperti itu. Oke, itu dari sisi market cap secara totalnya, dan kemudian coba kita gali ke Bitcoinnya ya, BTC USD-nya. Nah, untuk si Bitcoinnya ini sendiri teman-teman ya, ini sudah jauh lebih menarik. Oke, jauh lebih menarik. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat ya, di sini ada resistance-nya yang atas, kemudian yang bawah resistance-nya tuh di sekitar sini ya. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Bitcoin, dia sama ya, dia turun bearish membentuk sideways, dan ini dia breakout teman-teman ya, dia sudah breakout ke arah atas. Sama juga tahanan terbesarnya itu ada di sebelah sini ya, yang mana kalau misalnya gue ambil pivotnya itu di jatuhnya di sini di 30 ribuan teman-teman. Itu akan menjadi target Bitcoin berikutnya di 30 ribu, dan mungkin ketika sampai 30 ribu kita akan melihat adanya reaksi yang berupa koreksi dulu seperti itu ya. Nah, jadi ini yang merupakan alasan gue ya. Jadi sudah sudah memasuki fase kedua teman-teman ya, yaitu dia dari bearish, sideways, dan sekarang ada breakoutnya. Dan breakoutnya ini dengan candle yang sangat-sangat impulsif tentunya gitu ya. Jadi wajib kalian perhatikan ini si Bitcoin ini gitu ya. Dan kapan ya atau di harga berapa saya sebaiknya mengumpulkan? Ya saran saya sih kalau misalnya kalian mau ngumpulin itu kalian bisa mulai cicil dari sekarang ya, dan kalaupun dia nantinya melakukan koreksi, kalian bisa cicil lagi di buy area di bawah, yaitu di sekitar 22.000 sampai 24.000 ya, karena itu harusnya dia koreksi nggak akan lebih dari situ ya, dan dia harus membuat higher low dan juga higher high yang baru lagi ya. Jadi kalian itu bisa perhatikan di sebelah situ untuk Bitcoinnya. Nah, menurut kalian gimana nih ya, menarik nggak nih ya Bitcoin untuk diperhatikan? Mengingat bentar lagi ada halving day ya, nanti di tahun depan maksudnya. Dan kemudian dari Bitcoinnya sendiri juga membentuk pola besar falling wedge seperti ini, yang mana tendensinya juga bullish, yang harusnya ini memperkuat bahwa sideways ini kemungkinan dia bisa menjadi bullish teman-teman ya. Itu yang kita harapkan. Dan jadi pertanyaan berikutnya, kalau misalnya beneran halving day dia bakal meledak ke atas, sampai berapa persen ya? Sampai berapa persen? Nah, di sini gue bisa ambil contoh dari yang kasus kita ambil dari contoh yang sudah ada aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita bisa lihat di sebelah sini dari 2020 bulan Mei aja ya kemarin. Mei 2020. Oke, di sebelah sini gue gambarin dulu 2020 bulan Mei ya, sebelah sini ya. Nah, kita ukur dari sini aja deh teman-teman ya, dari sini kita ukur, kemudian kita taruh sampai ke dia punya titik tertingginya atau high-nya ya. Nah, sebelah sini high-nya. Nah, ini sekitar 633% dia punya growth gitu ya. Itu yang di 2020. Kalau yang di 2016 kita coba cek lagi ya, 2016 itu di bulan April, kita cek April 2016 April ya, sekitar di sini ya. Kemudian kita cek sampai ke atas ya. Jadi dari April sampai ke atasnya kita cek dari sini. Wah, ini yang ini gede banget ya. Ini mencapai nah ini 5.200% atau 52 kalinya teman-teman. Yang tadi 6 kali, yang 2020, yang ini 52 kali gitu ya.
Oke, kita nggak usah berharap dia bisa naik sampai 52 kali gitu ya. Kita nggak usah berharap ya. Kita ambil, kita ratakan juga sama dia, minimal sama deh sama yang tahun kemarin, sekitar 6 kalinya. Itu pun sudah lumayan ya. Kalian invest 100 juta, kalian balik jadi 600 juta seperti itu. Ya walaupun ini belum pasti, itu kan merupakan ancang-ancang aja ya. Karena kita berbicara histori nih, kita bukannya ngambil angka tersebut dari cuman angan-angan belaka, tapi kita by data, kita history ya teman-teman, kita cuma ngeliat dari historinya aja. Setelah halving tuh naik berapa kali lipat, dan biasanya itu udah lebih dari 100% teman-teman ya, yang mana itu sangat menarik kalau misalnya kalian bisa mendiversifikasi investment portfolio kalian ke sini, karena dari segi risknya itu bisa terkontrol, dan dari segi rewardsnya atau profit opportunity-nya itu jauh lebih besar teman-teman ya. Jadi itulah kenapa gua mulai memperhatikan, dan gue akan bikin video kripto ini lagi. Gue akan mulai perhatikan, dan gue akan mulai melihat lagi peluang-peluang yang ada di kripto ini untuk kedepannya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Kalau kita berbicara satu hal lagi tentang Ethereum, yang ini yang kedua, gue nggak akan bicara koin-koin yang lain ya teman-teman. Gue akan bicara yang menurut gue koinnya itu terbukti dia tahan banting di segala tahun ya. Jadi Ethereum dan Bitcoin ini dua koin ini itu, atau dua aset ini itu dia sudah diuji, sudah melalui ujian dari tahun 2016 sampai sekarang. Itu dua-duanya masih top 10, bahkan peringkat 1, peringkat 2, 5 besar terus ya. Yang mana koin yang lain itu silih berganti, gantian lagi, ada yang turun, ada yang naik, ada yang sudah hilang dari peredaran gitu ya. Jadi gua yang benar-benar tahan banting atau sudah tahan uji coba aja, yang pasti-pasti aja gitu ya. Nah sama, kalau misalnya Ethereum ini juga sama, kalau misalnya kalian lihat dari dia bearish, dia sideways, dan cenderungannya tendensinya dia akan break ke atas. Sama level yang harus diperhatikan itu adalah di 2000, itu menjadi tahanan si Ethereum, yang mana itu akan ada reaksi sedikit untuk koreksi kayaknya ya, seperti itu. Oke. Ya teman-teman, itulah pandangan gua ya, kenapa gua bikin konten kripto ini lagi, dan kenapa juga alasan untuk kalian bisa memperhatikan kripto lagi gitu ya. Karena menurut gua sekarang ini waktunya itu sudah lumayan oke. Kalian sudah bisa perhatikan, karena di tahun depan itu akan ada Bitcoin halving, yang mana efeknya itu dari historinya, dari data yang kita sudah lihat tadi, itu luar biasa ya teman-teman ya. Oke, mungkin ini aja teman-teman bisa gua sampaikan. Semoga bisa bermanfaat tentunya ya, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, share ke teman-teman kalian yang lain yang membutuhkan informasi dari video ini. Dan juga teman-teman, thank you buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Jangan lupa nyalain notifnya. Sampai jumpa teman-teman di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.